لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza man qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, nastaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para hadirin, para pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam kajian kitab Al-Muallim Al-Awwal. Kita masuk pada pembahasan berikutnya, Al-Uslubul Amali fit Ta'lim, metode belajar dengan cara praktikum. Ketika seorang guru memberikan pengajaran teori, maka teori itu akan semakin mantap, ya, akan semakin mapan ilmunya jika diiringi dengan praktek. Ketika seorang guru mengajarkan tentang wudhu misalnya, maka sebaiknya dia ajarkan juga dengan praktek wudhu. Ketika seorang guru mengajarkan tentang penyelenggaraan jenazah misalnya, maka akan lebih mantap, akan lebih mapan ilmu yang diajarkan kepada murid-muridnya jika dia sertai dengan praktek cara penyelenggaraan jenazah. La syakka anna 'arada al-maddati wa taqdimaha fi an tariqil ilqa wasilatun jayyidatun fit tahsili wa ta'allumi. Tidak diragukan lagi bahwasanya metode memaparkan, menjelaskan pelajaran secara langsung kepada murid-murid ini merupakan cara yang baik dalam mendapatkan ilmu. Walakinna hadhil wasilah tablughu dharwataha idza andafa ilaiha wasilatun ukhra. Hanya saja metode ini atau teori ini, ya, akan mencapai puncaknya jika ditambahkan dengan metode yang lain. Apa itu? Wahiyal uslubul amali, yaitu metode praktek. Fa idza ishtaraka al uslubun nadhari ma'al uslubul amali fi anin wahidin athna'ut ta'lim, apabila digabungkan antara teori dengan praktek dalam proses pengajaran, kana dzalika 'amilan qawiyan fit tarsikhil ma'lumati fi dhinit talib, maka hal itu akan memantapkan maklumat ataupun ilmu-ilmu di benak seorang siswa. Wa muthbitun laha minan nisyan, dan lebih bisa menghindarinya dari kelupaan. Demikian ikhwah. Artinya begini, apabila seorang hanya mengajarkan teori, maka baik, ya, ini satu hal yang baik, ya. Karena
umumnya kan pengajaran itu teori. Tapi apabila teori ini diimbangi atau ditambah lagi dengan prakteknya sekaligus praktek, maka hal ini akan memantapkan maklumat seorang siswa dan akan lebih mampu terhindar dari lupa. Kenapa? Karena dia bukan hanya sekedar melihat, tapi langsung mempraktekkan diri, melihat apa yang dilakukan oleh sang guru. Ketimbang kalau seorang guru hanya menceritakan kalau kita berwudu maka kita basuh wajah, kemudian tangan sampai siku. Ya, secara teori boleh, tapi kalau kita praktekkan langsung, kita ambil air, ya, kemudian kita basuh wajah kita, itu kita lakukan depan murid-murid. Tentu hal ini akan lebih menjauhkan si murid dari kelupaan. Ai anna fi'la qad yakunu minal muallimi wa qad yakunu wal uslubul amali qad yakunu min jihatil muallim. Praktek ini bisa dilakukan oleh sang guru sendiri, wa qad yakunu min jihatil muta'allim. Bisa juga dilakukan langsung oleh si murid. Ai annal fi'la qad yakunu min muallim wa qad yakunu min muta'allim. Yaitu praktek ini bisa hanya guru saja yang melakukannya atau langsung murid yang melakukannya. Wa ilaika bastan likul minha. Berikut pemaparan masing-masing daripada metode praktek tersebut. Di sini penulis mengatakan kalau kita mempraktekkan bisa, apakah guru saja yang mempraktekkan ataukah murid langsung mempraktekkan, terserah, ya. Berikut beberapa dalil terkait dengan ini. Satu yaitu al-uslubul amali min qibalil muallim. Ya, praktek yang dilakukan langsung oleh seorang guru. Satu, hadis Sahal bin Sa'din wa fi salatin Nabi sallallahu alaihi mimbar, yaitu hadis Sahal bin Sa'ad yang menceritakan tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sengaja salat di atas mimbar. Qala, dia mengatakan, "Tsumma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaiha wa kabbara wa huwa 'alaiha." Kata Sahal bin Sa'ad, kemudian aku lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di atas mimbar dan bertakbir di atas mimbar. Summa raka'a wa huwa 'alaiha. Demikian juga beliau ruku di atas mimbar. Summa nazalal qahqari. Kemudian setelah ruku, ya, beliau pun turun tapi mundur. Artinya setelah dia ruku, kemudian i'tidal, kemudian mundur. Fasajada fi aslil mimbar. Kemudian beliau sujud di lantai, bukan di mimbar. Jadi ikhwah, di sini Sahal bin Sa'ad, ya, dia melihat praktek yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengajarkan langsung praktek. Para sahabat langsung melihatnya. Sahal bin Sa'ad ini melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sengaja naik di atas mimbar, salat di atas mimbar. Jadi para sahabat, beliau melaksanakan salat berjamaah, melaksanakan salat berjamaah, dan beliau kali ini salatnya sengaja di atas mimbar. Ya, kali ini salatnya sengaja di atas mimbar. Karena ikhwah, sebagaimana yang telah kita bahas bahwasanya apabila seorang muallim itu, seorang guru itu tempatnya lebih mudah dilihat oleh para murid, itu akan lebih mapan ilmu yang bisa didapati oleh sang murid. Ya, ketimbang mereka yang harus terhalang-halang dengan kepala teman-teman di depannya. Makanya sebaiknya guru itu berada di suatu tempat di mana tidak ada satupun yang bisa menghalangi pandangan antara murid dan guru langsung. Ya, demikian. Apakah gurunya di atas atau gurunya di bawah misalnya, ya. Kan ada tribun, ada yang guru yang di atas berarti murid di bawah, atau gurunya di bawah sementara kelasnya itu tempat duduknya bertingkat misalnya, sehingga tidak ada seorang pun yang terhalang penglihatannya dalam memperhatikan gurunya dan memperhatikan dosennya. Demikian ikhwah. Dan dosen juga lebih mudah, ataupun guru juga lebih mudah memperhatikan pandangannya, melakukan kontak pandang ke semua murid tanpa terkecuali dan tanpa ada yang menghalangi. Ya, jangan sampai ada murid yang karena terhalang dia dengan teman-temannya malah di belakang dia main karena tidak terlihat oleh sang guru. Kalau sudah seperti itu kan nggak ada yang bisa main. Kenapa? Akan terlihat kalau dia main.
Demikian. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan metode ini supaya bisa dilihat oleh seluruh para sahabat yang sedang sholat berjamaah bersama beliau. Inilah yang disebutkan oleh Sahal bin Sa'ad, yaitu aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sengaja sholat di atas mimbar. Beliau takbir di atas mimbar, baca Al-Fatihah di atas mimbar, kemudian beliau ruku' di atas mimbar, kemudian beliau i'tidal di atas mimbar. Setelah itu baru beliau turun dari mimbar qahqari, yaitu turun mundur. Beliau pun mundur karena kalau beliau tidak balik kanan. Sebab kalau beliau balik kanan berarti kiblatnya sudah di belakang beliau. Jadi beliau turun mundur. Kemudian bagaimana? Dan beliau sujud di lantai. Demikian ikhwah. Karena kan di atas mimbar nggak bisa sujud. Kita lanjut. Summa ada. Setelah selesai sujud, beliau bangkit ke rakaat kedua, kembali beliau naik ke atas mimbar dan melakukan hal yang sama untuk rakaat yang kedua. Falamma faragha aqbala 'alan nas, setelah selesai salat beliau pun menghadap orang, menghadap para jamaah, ya. Faqala, dan berkata, ayyuhan nas, wahai para sahabat sekalian, innama sana'tu hadza lita'tammu bi, sungguhnya aku melakukan ini agar kalian bisa mengikutiku, walita'allamu salati, agar kalian bisa mempelajari salatku. Demikian ikhwah, ya. Ini guru yang mempraktekkan, murid yang memperhatikan. Guru yang mempraktekkan langsung dan murid hanya memperhatikan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Jum'ah dan Imam Muslim dalam kitab Al-Masajid wa Mawadhi'us Salat. Itu hadis pertama, di mana guru yang mempraktekkan, murid yang memperhatikan. Yang kedua, An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'a nukhamatan fil qiblati fasyaqqa dzalika alaihi hatta ruya fi wajhihi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat dahak ataupun ludah di kiblat, di bahagian kiblat, di sebelah kiblat. Fasyaqqa alaihi, dan beliau pun merasa berat melihat hal itu. Beliau tak suka melihat hal itu sehingga terlihat ketidaksukaannya melalui wajah. Faqama fahakkahu biyadihi, beliau pun bangkit dan beliau kerik dengan tangannya ludah yang nempel di dinding masjid bagian ke sebelah kiblat itu dibersihkan langsung Rasulullah SAW dengan cara mengeriknya, karena dindingnya kan dinding tanah. Faqala, dan langsung berkata, inna ahadakum idza qama fi salati fa inna ma yunaji rabbah. Beliau langsung mengatakan, sesungguhnya salah seorang kalian apabila dia sedang sholat, dia itu sedang bermunajat, sedang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Au inna rabbahu bainahu wa bainal qiblah, sesungguhnya Tuhannya itu ada di antara dirinya dan kiblat. Fala yabzaqanna ahadukum qiblatihi, oleh karena itu janganlah ada lagi yang meludah ke kiblat. Walakinna an yasari au tahta qadamih, tapi kalau dia mau meludah silahkan meludah di sebelah kirinya atau di bawah kakinya. Summa akhadha tarfa rida'ahu fabasaqa fihi summa radda ba'dhum ala ba'din. Kemudian beliau ambil ujung ridaknya, ujung selendangnya, beliau pun meludah di ujungnya tersebut, kemudian beliau pelintir-pelintir seperti ini, ya. Misalnya begini. Beliau meludah, ya, kemudian beliau pelintir-pelintir seperti ini, diginikan. Itu masih praktek. Faqala, dan mengatakan au yaf'alu hakadha, atau dia melakukan seperti ini. Demikian. Ini kan namanya praktek, ya. Jadi ketika beliau sallallahu alaihi wasallam melihat ada ludah yang nempel melekat di dinding masjid bagian kiblat, beliau tidak suka melihat itu. Beliau bersihkan dan beliau mulai memberikan pengarahan. Apabila salah seorang kalian sedang sholat, maka berarti dia sedang bermunajat dengan Allah. Dan Allah dan Rabb-nya itu ada antara dia dan kiblat.
Makanya kalau mau meludah, meludahlah sebelah kiri atau ke kakinya. Atau kata beliau pun meludah, langsung praktekkan. Ini belum ada keterangan, langsung praktek. Atau kata beliau, udah meludah, kemudian melakukan seperti ini, digini-ginikan. Dan kata beliau, atau dia melakukan seperti ini. Jadi nggak meludah ke kiri, nggak meludah ke bawah kaki, tapi lakukan seperti itu. Nah, demikian ikhwah. Ini namanya praktek, ya. Rasulullah SAW mempraktekkan bagaimana caranya meludah yang aman, ya, tidak mengganggu. Karena bisa saja kalau dia sebelah kiri mengganggu temannya. Kalau ada jamaah tentu nggak bisa sebelah kiri. Kalau kita meludah sebelah kiri, maka otomatis dia akan berada di sebelah kanan temannya. Kalau di sebelah bawah, terkadang suatu kendala juga kalau seperti masjid-masjid kita sekarang sudah di keramik, sudah ada karpet, nggak mungkin kita meludah. Jadi gimana? Ada cara yang terakhir. Dengan cara yang terakhir tadi itu, ya, meludah ke ujung selendang, kemudian di pelintir-pelintir seperti ini. Nah, demikian ikhwah. Qala al-Hafiz inda qaulih. Al-Hafiz Ibnu Hajar berkomentar di saat beliau mengatakan summa akhad dalam hadis dalam kalimat summa akhadha tarfaridaahu, kemudian tarfaridaihi, kemudian beliau mengambil ujung selendangnya. Apa kata beliau? Fihil bayan bil fi'li liyakuna awqa' fi nafsis sami'. Dalam praktek seperti ini, apa yang beliau lakukan, mengambil ujung selendang dan mempelintir-pelintirnya, ini merupakan praktek yang diperlihatkan Rasulullah SAW kepada para sahabat agar pengetahuan itu lebih nancep, ya, bagi si pendengar. Demikian ikhwah, lebih matang dia, lebih mudah ingat. Gitu ikhwah. Itu nomor 2. Dalil ketiga, wa mithlul hadis alladzi rawahul Bukhari. Demikian juga semisal hadis yang diriwayatkan oleh, demikian juga dengan hadis yang sama yang semisalnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Wa fihi, pada hadis tersebut tercantum anna Utsman bin Affan tawaddaa, bahwasanya Utsman bin Affan berwudu. Summa qala dan antas beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawaddaa nahwa wudu'i hadza, barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, summa shalla raka'ataini, kemudian dia salat 2 rakaat, la yahdits fihi ma nafsuh, dan dia la yahdits fihi ma nafsuh. Ada yang menyebutkan makna daripada la yahdits fihi ma nafsuh, yaitu dia tidak berfikir masalah dunia. Kalau kita artikan, tidak terfikir tentang apa yang terjadi pada dirinya. Ya, Imam An-Nawawi mengatakan makna daripada la yahdus fihi ma nafsuh, yaitu dia saat itu sholat sedikit pun tidak ada terlintas pikirannya, dia tidak ada memikirkan dunia ketika sholat, alias dia khusyuk. Itu dia. La yahdus fiha nafs. La yahdus fihi ma nafs. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka akan diampunkan dosa yang telah lalu. Demikian ikhwah. Ya. Di sini Utsman bin Affan mempraktekkan wudhu Rasulullah SAW. Lantas beliau menyebutkan statement yang diberikan Rasulullah SAW bagi siapa yang melakukannya. Lantas setelah itu dia salat 2 rakaat. Barang siapa, kata Rasulullah, ya, menyebutkan statement Rasulullah tentang keutamaan wudhu yang dipraktekkan oleh Utsman bin Affan, man tawaddaa nahu wudu'i hadza, barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, dan seperti wuduku ini sudah dipraktekkan oleh Utsman bin Affan. Summa shalla raka'ataini lam yahdus fihi ma nafsuh, kemudian dia salat 2 rakaat, tidak ada sedikit pun dia memikirkan dunia ketika salat 2 rakaat tersebut, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, maka diampunkanlah dosanya yang telah lalu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Taib, qala Ibnu Hajar, Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah berkomentar, wa fil hadis at-ta'lim bil fi'li li kauni abla wa adbat lil muta'allim. Dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya pengajaran yang disertai dengan praktek itu lebih memantapkan ilmu si murid. Wa misluhu qauluhu alaihi salatu wassalam fil hajj,
Dan yang metode yang sama seperti ini juga dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika haji. Apa kata beliau? Khudhu anni manasikakum. Kalian lihat bagaimana cara aku berhaji. Kalau kita artikan secara literat, ambil dariku manasik haji kalian. Artinya kalian contoh bagaimana praktek haji. Kalian contoh aku bagaimana mempraktekkan melaksanakan ibadah haji. Itu maksudnya. Khudhu anni manasikakum, ambil dariku ibadah haji kalian. Hadis diriwayatkan oleh Imam An-Nasai. Wal amthilatu kathiratun fi hadzal bab. Misal yang seperti ini banyak sekali. Wa fi ma sabaqa ghaniyatun anil italati. Apa yang telah kita sebutkan sebelumnya, yaitu ada 3 hadis. Ya, hadis pertama hadis terkait dengan Rasulullah sholat di atas mimbar. Yang kedua yaitu hadis bagaimana Rasulullah SAW mempraktekkan cara meludah ketika seorang sholat, meludah yang paling aman. Nomor 3 yaitu bagaimana mempraktekkan bagaimana cara wudhu Rasulullah SAW. Kemudian ditambah lagi ditambah lagi dengan hadis Rasulullah memerintahkan untuk para sahabat agar mencontoh praktek haji yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya, apa yang telah kita sebutkan, hadis-hadis tersebut itu sudah cukup. Ya, tidak perlu lagi banyak-banyak. Fa'alal muallimi ayyatani bihadzal uslub fa innahu najihun mufid. Oleh karena itu bagi seorang guru hendaklah dia praktekkan cara seperti ini. Dia realisasikan cara seperti ini karena ini sangat bermanfaat dan berhasil. Wa ziyadatun ala ma madha. Sebagai tambahan dari apa yang telah kita jelaskan, fa inna hadzal uslub yakhtasirul masafata 'ala al-muallimi fi ad-darbil amthal. Sungguhnya dengan cara praktek seperti ini lebih menghemat waktu, lebih menghemat bagi semua, lebih memudahkan bagi seorang guru, ya, bagi seorang guru daripada dia harus mencari-cari permisalan. Lebih mudah dalam memberikan contoh, ya. Lebih mudah dalam memberikan contoh. Wa yufirul waqtu wal juhud, dan lebih lebih ekonomis dalam penggunaan waktu dan potensi. Fabadalan min ayyahfadhahum sifatal wudu masalan, ya, daripada dia menyuruh mereka untuk menghafal bagaimana kaifiat ataupun tata cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu. Teorinya, misalnya kita buat tulisan, ya, buat tulisan ataupun kita jelaskan, anak-anak begini cara wudhu Rasulullah. Kita hanya sebutkan secara lisan, tidak ada prakteknya. Demikian ikhwah, ya. Maka metode langsung praktek. Guru langsung mengajak murid ke tempat air dan dia mempraktekkan wudhunya, itu lebih memapankan, lebih mantapkan ilmu yang dilihat oleh si murid ketimbang hanya sekedar teori. Yastahliku waqtan tawilan fi ta'limihi, karena kalau hanya teori itu akan membutuhkan banyak waktu, ya, menjelaskan sana menjelaskan sini tanpa ada praktek. Yakfihi ayyakhussal ma wa yutabbiquhu amaliyan amamahum. Dengan metode praktek seperti ini, ya, dia bisa cukup hanya dengan menyediakan air dan berwudu, mempraktekkan tata cara wudu Rasulullah di hadapan murid-muridnya. Summa ja'alahum yaf'aluna dzalika amaliyan bitatbiqi ma syahaduhu min muallimihim ala anfusihim. Setelah itu baru diperintahkan si murid untuk mempraktekkannya sendiri sebagaimana yang mereka lihat guru mereka telah mempraktekkannya. Wa kadzalikal amru fit ta'limis sholati wa nahwiha. Demikian juga halnya dengan pelajaran perintah mereka demikian juga dalam masalah mengajarkan salat dan yang semisalnya. Wa 'alal muallimi ay yatadhakkara anna istikhdam al-uslub al-amali fit ta'lim la yata'adda li kulli madatin 'ilmiyah. Dan tentunya
perlu dimaklumi oleh seorang guru bahwasanya dalam memberikan bahwasanya tidak semua mata pelajaran bisa kita gunakan metodenya dengan metode praktek. Ya, tidak semua pelajaran. Apa ya contohnya? Contoh pelajaran yang tidak pakai praktek. Ya mungkin ada sih bisa, tapi umumnya tidak. Ya, umumnya tidak ada bisa dipraktekkan. Ya, misalnya ketika kita belajar bahasa Arab misalnya, maka hanya butuh makna-makna. Ya, butuh makna-makna. Walaupun memang ada juga prakteknya, seperti bagaimana cara perubahan dari fi'il madi merubah fi'il madi ke fi'il mudhari, itu kan sebenarnya praktek juga. Ya, tapi sekedar itulah prakteknya. Tidak ada hal-hal yang lain. Bagaimana cara merubah dari fi'il mudhari ke fi'il amar misalnya. Bagaimana cara tasrif, doroba, dorobu, dorobat, dorobata dan seterusnya. Ya, ini kan hanya bisa dihafal. Prakteknya gimana? Apalagi huruf-huruf yang simai. Tidak ada rumus dalam merubahnya ke satu bentuk ke bentuk-bentuk yang lain. Nah, jadi makanya kata si penulis, tak semua mata pelajaran bisa dipraktekkan. Bisa dilakukan metode praktek. Walakinna alaihi ayyabdhala juhdahu fi istikhdami hadzal uslub asna adaihi li muhimmati li ta'limi. Tapi dia boleh berusaha walaupun memang sebenarnya tidak perlu dipraktekkan ataupun tidak ada yang bisa dipraktekkan, tapi dia coba berupaya saja bagaimana menggunakan praktek dalam untuk karena memang demi untuk suksesnya dalam proses belajar mengajar. Demikian ikhwah. Contohnya apa ya? Contohnya matematika misalnya, ketika kita mengajarkan pada anak-anak 2 tambah 2 sama dengan 4. Ya. 2 tambah 2 sama dengan 4. Mungkin kita bisa lebih membuat seperti praktek, misalnya kita ambil 2 balok ditambah 2 balok. Dikumpulkanlah 2 balok dengan 2 balok. Kemudian kita hitung satu persatu. 1 balok, 2 balok, 3 balok, 4 balok. Nah, begitu saja. Ya. Ya memang kalau seandainya dengan jari juga bisa. Tapi begitulah ikhwah, dengan cara mempraktekkan itu lebih asyik dalam mengajarkan. Anak-anak juga akan lebih perhatian dengan cara metode praktek. Mereka lebih ada unsur mainnya. Ya, ada unsur mainnya. Demikian ikhwah, itu di antara contohnya. Ya, itu di antara contohnya. Kita sebutkan kali-kali misalnya. Anak-anak kita belajar kali-kali, 2 kali 3. Kita sebutkan 2 balok. Kemudian dikalikan 3-tiganya. Demikian. Kemudian dihitung semua. Dibagi-bagi bagaimana. Demikian seterusnya. Ya tetap kalau memang ada celah memungkinkan untuk dipraktekkan, maka praktekkan. Ya. Supaya hal itu bisa lebih menarik perhatian sang murid. Karena tujuan kita mengajar adalah untuk mentransfer suatu ilmu kepada murid-murid kita. Fa innahu mujarrabun mufidun fi hifdzil ma'lumati wa istidamatiha fi dhihn. Karena cara seperti ini ya cara yang sudah dilaksanakan berhasil, bermanfaat ya dalam menghafal maklumat-maklumat dan agar ilmu tersebut tertancap mantap dalam benak mereka. Sulit untuk lupa. Itulah dia terkait dengan uslub ataupun metode guru yang mempraktekkan. Sekarang kita lihat al-uslubul amali min qibal muta'allim. Nah, sekarang metode praktek yang melakukan adalah siswa. Contohnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala al-masjid fa dakhala rajulun fa shalla. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu sedang di masjid, tiba-tiba masuklah seorang laki-laki dan dia pun salat. Summa jaa fa sallama 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam faradda an-nabiy alaihi salatu wassalam wa qala irji fa salli fa innaka lam tusalli. Kemudian setelah dia salat, dia pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia pun mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas Rasulullah pun menjawab salamnya
Namun setelah itu apa kata beliau? Irji fasalli fa innaka lam tusalli. Ulangilah salatmu karena kamu tadi belum salat. Kemudian selanjutnya faraja'a ar-rajulu fasalla kama kana shalla. Lantas karena perintah Rasulullah untuk mengulangi kembali salatnya, maka dia pun balik ke tempatnya dan salat lagi. Namun salatnya yang kedua ini masih sama seperti salat yang pertama. Summa ja'a ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam fasallama alaihi. Lantas setelah dia salat yang kedua itu, dia pun kembali datang kepada Nabi, menghampiri Nabi dan mengucapkan salam, dan dijawab salamnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas kembali Rasulullah mengatakan, faqala Rasulullah irji fasalli fa innaka lam tusalli. Kembali beliau mengatakan, ulangi salatmu karena kamu tadi sebenarnya belum salat. Tapi sampai sekarang ini dia belum bertanya, di mana salahnya, belum. Ya. Kemudian hatta fa'ala dzalika salasa marrat, sampai dia lakukan 3 kali. Berarti ketika yang kedua ini ya, yang kedua ini kembali beliau katakan, ulangi salatmu. Salatmu yang kedua juga salah, ulangi. Maka dia ulangilah salat yang ketiga. Setelah yang ketiga ini, ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ya, faqala rajulu, apa kata laki-laki tersebut? Walladzi ba'atsaka bil haq, demi zat yang mengutusmu di atas kebenaran. Ma uhsinu ghaira hadza 'allimni, aku tidak tahu cara salat yang lebih baik daripada ini. Tolong ajari aku. Udah, yang ketiga baru dia minta ajar. Jadi yang pertama dia kira masih baik. Cara salat yang pertama dan kedua dan ketiga, ya, dia mengira bahwasanya salatnya sudah sah. Dia mengira bahwasanya menurut pengetahuan dia bahwasanya salat yang dia lakukan itu sudah oke, sudah sah, ya. Tapi ternyata Rasulullah sampai 3 kali menyuruh dia mengulang salatnya, dan Rasulullah katakan, kamu kan tadi salat, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Ulangi salat lagi. Kau tadi belum salat, kata Rasulullah. Sesungguhnya kamu tadi belum salat. Ya, padahal sudah salat, tapi Rasulullah katakan kamu belum salat. Berarti enggak sah. Barulah yang ketiga, ikhwah, apa katanya? Ya Rasulullah, saya tidak tahu bagaimana cara sholat yang lebih baik daripada sholat yang saya lakukan. Ajarkan aku. Ajarkan saya gimana. Lantas faqal, dia katakan, idza qumta ila sholati fakabbir. Apabila kamu sholat, berdiri sholat, maka bertakbirlah. Summa qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Kemudian silakan kamu baca Al-Quran yang mudah kamu baca, yang mudah kamu hafal. Summa irka hatta tatma'inna raqi'an. Kemudian setelah itu rukuklah kamu hingga tenang rukukmu. Summa irfa hatta ta'tadila qa'iman. Setelah itu angkat kepalamu hingga kamu i'tidal dan kamu tenang i'tidalnya. Summa sujud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian silahkan kamu sujud, dan sujudlah dengan tenang sampai tenang kamu, tumakninah, sampai kamu tenang sujudnya. Summarfa hatta tatma'inna jalisan. Setelah itu angkat kepalamu lagi untuk duduk hingga kamu tenang duduknya. Summa ifal dzalika fi salatika kulliha. Kemudian lakukan itu di semua salatmu. Jadi ikhwah, di mana kesalahan laki-laki ini? Kesalahan laki-laki ini para ulama mengatakan dia salat seperti patok ayam, tidak ada tomakninahnya. Dia ruku tidak ada tomakninahnya, i'tidal tidak ada tomakninahnya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menekankan masalah ini. Sumarka hatta tatma'inna raqi'an. Setelah itu rukuklah kamu. Tapi ingat, sampai kamu tenang rukuknya. Jadi rukukmu itu ada tomakninah. Jangan seperti balon membal. Tung, balik lagi. Tidak ada tenangnya. Begitu rukuk langsung balik. Seharusnya tenang dulu dia rukuk, baru kemudian dia angkat kepalanya. Summar fa'rasaka hatta ta'tadila qa'iman. Angkat kepalamu hingga kamu tenang berdirimu. Sudah tenang, ya, sudah mantap tenang, baru sujud. Hatta tatma'inna sajidan. Demikian seterusnya. Jadi di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menekankan setiap rukun salat, setiap rukun salat itu harus ada tomakninahnya. Jangan salat seperti patok ayam. Dari sinilah para ulama menyebutkan bahwasanya mereka yang sholat tidak ada tomakninahnya tidak sah sholatnya. Makanya disebutkanlah salah satu rukun sholat yaitu tomakninah. Kenapa?
Rasulullah mengatakan kepada sahabat yang tadi sholat sampai 3 kali, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Ulangi, kembalilah dan sholat lagi. Ulangi sholatmu karena kamu tadi sebenarnya belum sholat. Gak sah sholatnya. Orang yang tidak sah sholatnya dianggap belum sholat. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad dan imam-imam yang lainnya. Fahadal hadis fihi ta'limir Rasulullah lidzalika alladhi asa'a fi salatih. Hadis ini menunjukkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sahabat yang salatnya tadi salah. Walam yuhsin fiha. Tidak sanggup melakukan salat yang baik. Bi uslubin amaliyin, dengan cara mempraktekkan, yaj'alul muta'allim yaktashifu akhta alladhi waqa'a fihi bi nafsihi. Dia suruh agar si muridnya untuk mempraktekkan, dan kalau salah dia suruh ulangi, kalau praktek lagi dia salahkan diulangi lagi, ya, sehingga si murid mengetahui benar bahwasanya dia dalam keadaan salah. Ya, atau sampai si murid tahu bahwasanya di mana kesalahannya. Terkadang kan ikhwah kita, misalnya kita berikan PR anak-anak, ya, PR matematika, gitu. Kita lihat, pulangi, salah. Yang mana salahnya Pak? Cari sendiri, begitu. Kan ada yang guru yang seperti itu, cari sendiri, ada yang salah. Demikian, ya. Kalau guru ngasih tahu kita ini salah lebih mendingan ya. Ini ada guru-guru yang seperti itu. Itu fungsinya apa? Supaya kita lebih mengeluarkan potensi kita untuk mengamati di mana salahnya. Sehingga ketika kita tahu mana yang salah, itu ikhwah, ilmu yang kita dapati saat itu lebih mantap masuk ke dada. Karena kita sudah keluarkan semua potensi. Kita sudah keluarkan semua fokus perhatian kita untuk mencari yang salah. Demikian ikhwah, rahimani Allah wa iyyakum. Ya, seperti yang pernah kita katakan bahwasanya terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena ingin memfokuskan perhatian sahabat, beliau sampai memanggil sahabat sampai 3 kali hanya untuk mengajarkan satu ilmu pengetahuan. Seperti yang pernah kita bicarakan, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang membonceng Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Lantas beliau menyuruh Mu'adz bin Jabal, "Ya Mu'adz, wahai Mu'adz." Apa kata Mu'adz bin Jabal? "Labbaik Allahumma labbaik ya Rasulullah wa sa'daik." Udah dengar Mu'adz? Mu'adz sudah nyaut. Tapi Rasulullah kembali mengatakan, "Ya Mu'adz." Kembali beliau mengatakan, Mu'adz bin mengatakan, "Labbaik ya Rasulullah ya sa'daik," sampai 3 kali. Sudah? Ini Mu'adz tentunya lebih fokus. Ini apa ini sampai 3 kali? Awak sudah nyaut, kita sudah nyaut, kenapa masih dipanggil-panggil lagi? Berarti ada satu hal yang penting. Itu maksudnya untuk lebih menajamkan perhatian si murid. Barulah setelah ketiga kali Rasul katakan, "Hal tadri ma haqqullahi 'alal ibad wa haqqul ibadi 'ala Allah." Begitu ikhwan. Ya. Jadi ini sama seperti ini. Kalau itu kan metode memanggil. Kalau ini metode praktek. Dibiarkan si murid sampai mengetahui sendiri apa kesalahannya, ya, atau hingga si murid nyerah, nggak tahu ya Rasulullah yang mana yang salah. Demikian. Lanjutnya, wadzalika yatabayyan min raddin Nabi sallallahu alaihi wasallam lidzalikal musalli salasa marrat. Demikian oleh karena itu jelaslah bagaimana Nabi sallallahu untuk menjelaskan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh ulang siang sahabat salat tadi itu sampai 3 kali. Li'alla yaktashifu sababa amrihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam lahu bi'adah. Harapannya agar sahabat tadi itu semoga bisa mengetahui sendiri apa kesalahannya. Ya. Sampai disuruh salat sampai dia disuruh salat diulang 3 kali. Demikian ikhwah rahimahullah itu. Tapi ikhwah, insyaallah kita lanjutkan ya kajian kita, semoga manfaat. Ada satu hadis lagi yang perlu dibicarakan terkait dengan metode ini. Demikian itu saja kajian kita, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum
Walisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.